Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan bicarakan bagaimana melakukan sesuatu yang baru. Mau tahu bagaimana? Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo bagi semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa hari ini. Ya, jumpa kembali, bergabung kembali dalam program Life Unlimited ini. Special hello kepada semua pemirsa Life Unlimited yang sangat setia, yang ikut setiap minggu menonton, saksikan, dan bergabung dalam program ini. Dan banyak yang sudah ikut kami di beberapa sosial media seperti YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Dan saya sangat bersyukur juga karena banyak yang hubungi kembali. Kalau sepanjang program ini lihat ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon yang dapat dihubungi, itu adalah untuk call center. Ya, kami punya tim yang siap untuk mendoakan semua pemirsa yang ada mungkin permintaan atau pertanyaan atau apapun yang lain. Dan saya bersyukur karena setiap bulan saya terima laporan, kesaksian dari pemirsa dari hal-hal yang dialami melalui program ini ataupun melalui call center. Hari ini pun saya baru baca satu itu kemarin dari seorang bapak dari Kalimantan Barat. Ternyata banyak ya dari Kalimantan yang hubungin. Nah, dia baru kemarin ini 1 minggu yang lalu baru memberitahukan bahwa kemarin itu dia pernah minta doa untuk sakit ma, dan ternyata sakit ma-nya dia sudah sembuh. Wah, puji Tuhan, kami bersyukur. Hal seperti ini yang mengganggu kehidupan, dia bisa lepas dari itu dan nikmati kesehatan yang datang dari para Tuhan. Untuk yang lain-lain yang alami mungkin sakit penyakit atau apapun yang mau didoakan, juga hubungi kami call center setelah program ini selesai. Nah, untuk pemirsa yang setia pasti sudah cukup kenal sama saya dan tidak bingung ya lihat orang bule yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau ini pertama kali ada yang saksikan program ini, tidak usah bingung-bingung. Kan saya orang Kanada yang sudah cukup lama, sudah setengah hidup di Asia, Indonesia. Tadi bisa bahasa Indonesia dan sudah jadi seperti orang Indonesia. Tapi saya masih ingat, pertama kali saya datang ke Indonesia, wah, itu baru saya ingat-ingat kemarin. Banyak hal yang baru saya alami. Saya masih bisa ingat ya, pertama kali saya harus belajar bahasa yang baru. Itu bahasa Indonesia dulu kan nggak bisa. Pertama kali saya mungkin injili orang di jalan lakukan sesuatu yang baru. Mungkin pertama kali kami ke desa-desa dan melakukan pelayanan penginjilan untuk ratusan, atau pertama kali saya khotbah di depan ribuan orang. Bukan pertama kali saya buka program TV. Pertama kali kami buka sekolah Alkitab dan memuridkan banyak orang. Pertama kali mungkin mengutus mereka untuk pergi misi. Ada banyak hal yang sekarang saya lakukan setiap hari. Tapi dahulu itu adalah sesuatu yang merasa sangat besar. Baru pertama kali lakukannya, kan pasti ada gugupnya, mungkin ada ketakutannya, dan itu sesuatu yang wow. Tapi hari ini lakukan semua. Hari ini, setiap hari saya mengajar di sekolah Alkitab, lihat siswa taman, mengutus mereka misi. Setiap hari buat program Life Unlimited ini. Setiap hari biasa khotbah di mana-mana, beritakan Injil, masuk kampung-kampung, lihat orang diselamatkan, lihat mukjizat terjadi. Itu menjadi memang tetap luar biasa, tapi sudah menjadi biasa dilakukan. Sudah sering. Tapi dahulu itu adalah sesuatu yang baru. Makanya hari ini saya mau kita belajar untuk baru itu, karena kita anggap nggak boleh lakukan atau tidak sanggup lakukan sesuatu yang baru. No, kita mau belajar bersama-sama bahwa dalam Tuhan tidak membuat kita menjadi anak Tuhan dan di dunia ini stagnasi atau sama terus. Tapi Dia oleh anugerahnya kepada kita, Dia sediakan hal-hal yang baru bagi kita. Jadi saya mau kita semua hari ini berani lakukan yang baru. Nah, ini saya juga bicara kepada diri sendiri. Karena masih ada yang baru juga yang saya harus berani ambil tindakan dan lakukan. Nah, kita masih belajar bukan dari Susan Hoover. Kita belajar dari siapa yang pernah lakukan yang banyak sekali yang baru dari para orang lain. Rasul Paulus. Kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus. Salah satu hal yang dia lakukan, dia berani lakukan yang baru.
Lebih daripada yang lain. Dia salah satu rasul yang tidak ikut cara semua, tapi benar-benar buat banyak hal yang baru. Jadi mari kita belajar hari ini dari dia. Oke, kalau kita mulai hari ini, kita akan lihat dari mana Rasul Paulus pun itu dipanggil, ya. Itu mulai dari dia udah terima panggilan dari Tuhan, tapi dia terima ini ayat firman Tuhan yang beri kepada dia gambaran panggilannya. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Dan ayat ini pernah bicara kepada saya begitu luar biasa. Pernah saya juga terima. Berkata apa? Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ini Tuhan berbicara. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi artinya kan Tuhan meminta mereka lakukan sesuatu yang baru. Pergi ke daerah yang baru. Nah, banyak yang lain sudah mau pergi, tapi mereka mau pergi ke daerah yang sudah kenal Tuhan. Nah, Tuhan meminta apa? Kita juga pergi ke daerah yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini yang saya juga lakukan di Indonesia. Saat pertama kali saya ke Indonesia, banyak undangan gereja-gereja orang yang minta saya datang dan beritakan Injil, itu di daerah-daerah. Ada berapa kan daerah-daerah di Indonesia yang sudah banyak orang percaya. Contohnya kan di daerah dekat Medan atau Nias atau ya ada yang Papua, ada Manado, ada kelompok-kelompok daerah-daerah yang sudah sering buat KKR, sudah sering ada pelayanan, itu yang diminta datang terus buat pelayanan. Nah, itu juga baik, kita boleh lakukan kalau itu panggilan Tuhan. Tapi saya sadar, mungkin ada satu tempat sudah dengar Injil ribuan kali, dan ada daerah tidak terlalu jauh, 1-2 jam lagi, 3 jam lagi, yang belum pernah dengar Injil. Dan ini menariknya Tuhan minta kepada Paulus dan minta kepada kita juga. Untuk apa? Tuhan memanggil kita ke daerah baru atau ke suku yang baru atau satu tempat yang baru. Jadi bolehlah kita layani dimanapun kita layani atau bersama dengan suku kita, tempat kita, kampung kita. Tapi saya percaya Tuhan sering mau kita keluar dari zona nyaman untuk sesuatu yang baru. Lebih jelas saat Rasul Paulus dipanggil, dia terima panggilannya Tuhan, dia kan juga terima Tuhan berkata-kata kepada dia. Nah, itu ada diceritakan di Kisah Para Rasul 9, juga berapa kali, ulang kali Rasul Paulus itu ceritakan kepada orang lain. Supaya mungkin kita bisa ingat kembali, ya. Mungkin kita mau ingat kembali ini dengan kita lihat Rasul Paulus sendiri saat dia ceritakan kembali dalam pasal 26. Nah, ini mungkin yang paling lengkap, paling jelas. Ini yang dia merasa Tuhan mengatakan kepada dia. Tuhan berkata, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka, oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tuhan katakan apa? Diasingkan. Diasingkan kan artinya kan sesuatu yang dipisahkan untuk sesuatu yang berbeda, spesial. Bukan kepada bangsanya sendiri, tapi kepada bangsa lain. Kepada orang yang belum, orang masih gelap, orang yang masih dibawa kasih iblis, orang yang belum tahu apa-apa. Nah, jadi saya harap hari ini kita juga terbuka untuk kemana Tuhan mau membawa kita. Rela lakukan sesuatu yang baru. Ya, saya di Indonesia ini saya bersyukur kita begitu ya kaya dalam suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Ya, syukurlah kalau kita bisa nikmati suku dan bahasa dan budaya kita sendiri. Tapi betapa luar biasa saat kita bisa keluar dan menjadi keluarga Tuhan, membawa ini kepada yang lain. Jadi kita rela apa? Kita mau Tuhan memanggil kita untuk ke daerah baru. Itu luar biasa sekali. Kalau mungkin saat ini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan juga lakukan ini di kehidupannya Rasul Paulus. Dan bukan saja kita akan pergi ke daerah baru, tapi Tuhan sanggup melakukan dengan cara yang baru. Nah, saat Rasul Paulus datang, dia banyak orang punya satu cara untuk melakukan segala sesuatu. Saat Rasul Paulus datang ke kota Efesus, dia lihat ada tidak semua cara berhasil di situ yang berhasil di kota lain. Ada banyak yang melawan, banyak tidak terima Injilnya. Jadi dia melakukan yang sangat menarik. Berkata dalam ayat ke-9, dia di situ memisahkan murid-muridnya
supaya dia buat mereka seperti masuk sekolah Alkitab. Dan dia lebih memuridkan mereka untuk mereka pergi keluar beritakan Injil. Saya juga pernah alami hal ini. Ada satu waktu saya pergi ke daerah yang baru. Dan saya pergi dalam pendalaman untuk menjangkau satu suku yang belum terjangkau. Saya dihentikan karena suku itu dijaga untuk tidak diinjili. Dan saya sadar kenapa saya dihentikan, orang lain tidak dihentikan. Karena saya ini bule, mereka tahu misionaris. Dan di situ saya tahu seharusnya lebih banyak orang Indonesia yang bisa pergi menginjili suku yang lain. Karena itu, saya belajar dari Rasul Paulus, lakukan yang baru. Daripada saya sendiri pergi kemana-mana beritakan Injil, saya dapat buka sekolah Alkitab, memuridkan orang lain seperti Rasul Paulus. Coba cara baru. Dan itu yang saya lakukan. Saya kurangi misi keliling-keliling untuk beberapa tahun untuk fokus dirikan tempat di mana orang lokal bisa diperlengkapi dan diutus untuk melakukan misi itu dengan lebih berhasil. Kan Tuhan lebih pintar daripada kita. Ternyata cara Paulus ini, wow, Injil pergi ke seluruh daerah, semua orang dengar Injil karena dia coba cara baru memperlengkapi orang lain, utus mereka. Bukan saja itu, perkata oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangannya atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit. Maka lenyap penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah pada hari itu kan mereka jangan jarak jauh. Tidak bisa nelponan, tidak bisa video call, tidak bisa WhatsApp. Jadi mereka ambil pakaiannya daripada dia, taruh di atas orang sakit. Dan itu pun mukjizat terjadi. Hari ini kita juga bisa lakukan yang baru. Melalui seperti saya bagi kesaksian tadi. Melalui program ini, kadang-kadang orang nonton, duduk di rumah nonton, sembuhlah. Atau mereka nelpon. Melalui WhatsApp pun mereka bisa terima kesembuhan, terima mukjizat. Kan Tuhan tidak terbatas. Dengan cara-cara baru, dia bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan kita batasi. Jangan kita batasi apa yang Tuhan dapat melakukan. Jadi Rasul Paulus terima panggilan ke daerah baru. Dia juga rela coba dengan cara baru. Dan orang yang ikuti dia juga terima kehidupan baru. Mari kita lihat satu klip ini yang singkat, tapi cukup berikan kita pandangan baru, banyak hal yang baru dari Rasul Paulus. Mari kita saksikan. Gerakan ini semakin meluas. Jadi, sekembalinya ke Yerusalem, Petrus menceritakan kepada rasul-rasul lainnya tentang apa yang telah terjadi. Dan mereka bahkan mendapat kabar tentang lebih banyak lagi orang bukan Yahudi yang mengikuti Yesus di kota perdagangan di utara yang bernama Antiokhia. Jadi mereka mengutus seseorang yang bernama Barnabas untuk melihat keadaan di sana. Barnabas mendapati gerakan Yesus ini bertumbuh dengan baik di Antiokhia dan terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia. Karena itu, Barnabas merekrut Saulus untuk datang dan bekerja bersama-sama dia di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka mengajar, tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana, dan menyaksikan gerakan itu bertumbuh. Gereja di Antiokhia merupakan jemaat Yesus pertama yang terdiri dari berbagai bangsa. Dan disinilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen, pengikut Kristus. Jadi gerakan Yesus mengalami perubahan dari hanya sekelompok orang Yahudi Mesianik di Yerusalem menjadi gerakan Yesus yang terdiri dari berbagai suku yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka memiliki iman yang sama, yang berpusat pada kabar baik tentang Yesus yang disalibkan, yang menjadi raja atas segala bangsa. Namun kabar baik dan cara hidup mereka yang baru membuat orang lain bingung, bahkan menjadi ancaman bagi warga Romawi di sekitar mereka. Dan selanjutnya, kita akan menyelidiki konflik yang terjadi saat gerakan ini menyebar ke seluruh dunia, atau seperti kata Yesus. Nah, dalam pengalaman saya lakukan yang baru itu, seperti kita mungkin baru lihat di dalam video itu, tidak selalu mudah. Nah, tidak terlalu mudah. Kenapa? Karena kalau mudah, mungkin banyak orang sudah melakukannya. Kenapa itu kita yang harus baru lakukan? Karena bukan karena sulit, banyak orang tidak lakukan. Jadi kadang-kadang masuk daerah di mana Injil belum masuk, itu tidak mudah. Itu pasti mungkin ada perjuangannya, masalah-masalah yang kita harus atasi. Memang Tuhan sanggup buka jalan kalau itu dari Dia. Bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita harus tahu itu tidak selalu mudah. Kalau kita lihat Rasul Paulus dan semua orang yang ikuti dia, saat mereka mau lakukan semua yang baru dari para Tuhan, juga berjuang seperti itu. Saya bisa ingat pertama kali saya melakukan cara yang baru untuk menjangkau anak muda, ribuan anak muda. Wah, cukup banyak yang tidak setuju.
Oh, tidak boleh dengan musik yang ngerok seperti itu ya. Oh, tidak boleh dengan mungkin cara yang seperti ini, lagu yang seperti ini, bicara seperti ini, gunakan drama yang seperti ini. Sebenarnya, kalau kita lihat dengan tujuan semua itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi saat pertama kali orang lihat yang baru, wah pasti langsung menolaknya. Tapi kalau itu sesuatu yang dari Tuhan, sama katakan kepada kita, kita harus berani tetap melakukan. Jangan menyerah, lakukan sesuatu yang baru. Karena itu sulit. Karena kalau itu dari Tuhan, dia pasti dapat melakukannya. Rasul Paulus pun hadapi banyak hal yang mungkin tidak sesuai pikiran kita. Cara Tuhan untuk melakukan hal yang baru. Melalui cara yang kita tidak pernah pikirkan. Bahkan saat saya ke kota Roma dan jalani seperti yang tempat-tempat di mana Rasul Paulus jalani, saya pun ke satu tempat yang menarik. Bukan kelihatan menarik, kelihatan biasa. Tapi ada pelajaran yang sangat menarik dari topik ini. Mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini, jalan-jalan di kota Roma. Dari semua tempat yang kagum-kagum, yang indah, yang besar, yang cantik, yang ada di kota Roma, hari ini saya memilih untuk kunjungi satu tempat yang sederhana, tidak terlalu kelihatan apa-apa. Nah, kenapa? Karena bagi saya tempat ini adalah tempat yang sangat spesial sekali, sangat berarti. Ini adalah tempat penjara. Nah, banyak orang percaya bahwa Rasul Paulus dan Rasul Petrus dua-duanya pernah dipenjarakan di tempat ini. Nah, mungkin ini bukan tempatnya, tapi pasti kita bisa ingat kalau kita kembali ingat apa yang pernah terjadi di Roma. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah dipenjarakan cukup lama di sini dan banyak orang percaya Petrus juga. Nah, bisa dibayangkan dalam kehidupan mereka alami banyak hal seperti ini. Seperti penjara ini. Nah, kita ingatkan mereka dengan begitu banyak hal yang luar biasa mereka lakukan. Dan kalau kita sekarang ini ke kota Roma, biasanya tidak seperti tempat ini. Tapi ke gereja yang besar-besar, cantik-cantik, kagum-kagum, dan banyak tempat di mana kita ingat mereka dengan kehebatan mereka. Seperti orang yang begitu spesial sekali. Tapi kalau yang sebenarnya yang mereka alami saat mereka di dunia ini, lebih seperti ini. Di penjara. Kenapa? Karena mereka begitu berani untuk memberitakan Injil sampai rela menderita bagi Kristus. Jadi bolehlah kita ingat yang bagus-bagus yang mereka lakukan dan kagum-kagum muliakan namanya, tapi kita seharusnya lebih ingat teladan yang mereka berikan untuk kita. Dan ingat si Petrus, sebelumnya Petrus tidak berani sama sekali saat dia ikut Yesus. Dia bahkan tidak dapat mengaku dia adalah pengikut Yesus saat Yesus disalibkan. Tapi sangat luar biasa, setelah dia terima Roh Kudus dan terima keberanian, dia cukup berani, sampai kita bisa baca di Kisah Para Rasul, berkali-kali dipenjarakan dan menjadi terbiasa dengan dipenjarakan, tapi tetap berani memberitakan Injil. Nah, ini adalah hal-hal yang kita harus ingatin. Saat kita ingat hidup dampak seseorang, tidak semua yang jalannya mudah-mudah, gampang-gampang saja. Tapi kita bisa ingat teladan dari Petrus dan Paulus dengan apa yang mereka rela lakukan supaya Injil disebarkan ke semua bangsa. Kan tempat biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Ya, itu adalah penjara di mana banyak orang percaya Petrus dan Paulus ditahankan untuk cukup lama di kota Roma. Lo bisa lihat di belakang penjara, cantik-cantik, tempatnya hebat, luar biasa. Banyak orang lewat penjara itu karena merasa tempat yang biasa. Tapi ternyata kalau di tempat yang biasa seperti itu, yang mungkin kita kurang paham kenapa Rasul Paulus harus ditahan, hal-hal yang luar biasa dikerjakan Tuhan. Maksud saya apa? Saat Rasul Paulus jalan-jalan di dunia ini, kita mungkin pikir paling efektif itu dia pergi kemana, jumpa dengan siapa, beritakan Injil. Tapi itu kan hanya para orang setempat pada waktu itu. Tuhan punya cara yang lebih pintar, sesuatu yang baru. Kalau Rasul Paulus tulis surat itu dapat disimpan, dapat dikopi, dapat ditahan. Untuk ribuan tahun sampai 2000 tahun kemudian, kita orang percaya dapat membaca dan terima pewahyuannya. Kebanyakan surat-surat dari Rasul Paulus ternyata dituliskan saat dia dipenjarakan. Jadi waktu penjara pun ada cara baru. Dia pernah nulis surat sebelumnya, tapi tidak sebanyak saat dia dalam penjara dan ditahan. Jadi Tuhan punya cara yang baru, kreatif. Itu bukan mudah mungkin ditemukan. Tapi Tuhan tahu untuk buat dia lebih berhasil lagi. Jadi kita juga berani lakukan sesuatu yang baru. Dengan apa?
Tuhan pun dengan cara baru. Tuhan pun lebih tahu daripada kita. Jadi kita belajar apa? Belajar berani untuk berlangkah dalam yang baru. Berani untuk ikut Tuhan pimpin kemana. Jadi Rasul Paulus dalam efektif dalam semua pelayanannya, berani pergi ke daerah yang baru, coba untuk Tuhan sediakan cara yang baru, hal-hal yang dia tidak pernah pikirkan, lakukan mukjizat, buka sekolah Alkitab, hal-hal yang di luar mungkin zona nyamannya, yang dia lakukan untuk pertama kali di tempat yang berbeda-beda, dan pun untuk mengerti bahwa itu tidak selalu mudah atau tidak sesuai yang kita pikirkan. Tapi dia jadi apa? Berani untuk berlangkah dalam yang baru. Sampai Rasul Paulus pun berani menjadi seorang tahanan cukup lama. Bukan saja di penjara itu di Roma. Tapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, cukup lama pindah dari tempat ke tempat sebagai seorang tahanan. Sebagai seorang yang dipenjarakan. Tapi melalui cara itu, Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Kalau kita ingat saat Rasul Paulus dipanggil Tuhan, ada berkata bahwa dia mau nubuat. Dia pun akan bersaksi kepada raja-raja. Nah, mungkin kita pikir dia akan menjadi raja untuk menjangkau raja. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Ternyata Paulus beritakan Injil kepada raja sebagai seorang tahanan. Tidak masuk akal. Tapi ternyata dia punya dampak yang luar biasa. Kalau kita pun lihat di hampir akhir Kisah Para Rasul pasal 26, dia beritakan Injil kepada Raja Agripa. Sampai Raja Agripa pun berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, ini seorang raja berkata bahwa Paulus mau meyakinkan dia pun ikut Kristus. Dan itu sangat luar biasa. Makanya kita lihat Paulus berani. Dia begitu percaya kasih Tuhan atas dia. Dia begitu percaya Yesus lebih tahu. Yesus pedulikan dia. Yesus akan tahu apa yang dia lakukan. Makanya dia berani ambil langkah. Sampai Rasul Paulus pun jawab begini, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelama-lamaan bukan hanya aku saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Dan yang mendengarkan perkataanku ini menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Wow, dia katakan apa? Seharusnya raja mau jadi seperti aku. Itu luar biasa sekali. Seperti semua orang di dunia seharusnya iri hati dengan aku. Karena aku jalan ini, kehidupan ini bersama dengan Yesus. Tahu nggak pemirsa, Life Unlimited memiliki Yesus adalah hal yang paling indah, paling luar biasa. Dan jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, lakukan yang baru. Wow, sukacita yang besar bagi kita. Benar-benar anugerah Tuhan bagi kita. Kita lihat di sini kan, bahwa dia begitu percaya. Hidupnya akan sesuai karena apa? Dia tahu kasih Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, kalau kita lebih lagi mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menunggu kita lakukan yang baru dengan kalau tidak, dia akan pukul kita, dia akan tolak kita dari kerajaannya. No, kita sudah terima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi, kalau kita mengerti Tuhan begitu sayang kepada kita, itu seharusnya buat kita berani ambil langkah baru bersama dengan Tuhan. Gagal pun masih ada anugerah Tuhan. Saya percaya itu buat Bapak kita senang. Saat kita percaya kasih-Nya dan kita berani ambil langkah bersama dengan Dia. Jangan takut gagal, jangan takut gagal. Sebab Tuhan lebih besar daripada itu. Hari ini pun saya mau pun berdoa untuk keberanian untuk kita semuanya. Keluar dari zona nyaman kita. Izinkan Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Siapa tahu melalui kita sesuatu yang baru dilakukan. Saya bersyukur untuk beberapa daerah di mana orang dulu katakan mustahil buat acara Injil di sana. Mustahil orang percaya di sana. Di mana Tuhan berikan keberanian kepada kami. Tuhan buka jalan buat mukjizat. Kami sudah masuk, Injil diberitakan. Dan sekarang mereka tidak dapat katakan lagi mustahil karena sudah pernah terjadi. Bayangkan melalui hidupmu, Tuhan dapat ubah sejarah bangsa ini.
Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa Life Unlimited yang ada hari ini. Dan saya berdoa mereka pun akan tangkap. Mereka punya Life Unlimited, hidup yang tidak dibatasi. Engkau dapat lakukan yang baru melalui mereka. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup ke daerah baru, ke cara baru. Semua membawa kami. Kami rela ikut, berani ikut. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Engkau akan menjaga, Engkau menyediakan, Engkau menyertai. Kami pun tidak takut gagal, karena kami tetap di dalam tangan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada pemirsa hari ini yang dengar seperti ini, tapi mau hidup yang baru pun, belum pernah percaya kepada Yesus dan mau ingin tahu bagaimana mendapatkan hidup seperti ini yang kita dengar hari ini. Hidup di mana raja pun bisa iri hati kepada kita, karena kita memiliki harta yang terindah, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Segera hubungi call center, segera hubungi tim Life Unlimited, dan kami mau cerita lebih lagi. Dan sampai kita jumpa lagi dalam program minggu depan, saya Susan Hoover mau katakan terima kasih kepada semua pemirsa Life Unlimited, dan Tuhan Yesus memberkati.